Selamat malam, Anda menyaksikan obrolan malam. Selamat tahun baru buat Anda semua. Kita memasuki hari kedua di tahun 2023. Banyak hal yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Namun malam ini semua ajak Anda untuk menyimak kembali beberapa obrolan, beberapa cuplikan obrolan dengan berbagai tokoh, berbagai narasumber yang sudah kami undang sejak pertama kali obrolan malam mengudara pada 21 November 2022. Apa saja poin-poin atau narasi-narasi yang disampaikan yang perlu kita ingat kembali mungkin menjadi bahan pelajaran di tahun 2023 ini atau sangat menentukan di tahun 2023 dan 2024 karena ini kita memasuki tahun politik. Inilah obrolan malam selengkapnya untuk Anda. Sosok yang satu ini paling ditunggu narasi iya atau tidak mau maju di Pilpres 2024 karena selalu masuk ke tiga terbesar atau tiga teratas dalam berbagai survei, bahkan selalu nomor satu, Ganjar Pranowo. Beberapa waktu lalu kami mewawancarai atau saya mewawancarai Pak Ganjar Pranowo. Saya bertanya soal kalau nanti di Pilpres 2024 diminta maju, apakah seorang Ganjar Pranowo siap? Jawabannya mengejutkan, bahkan cuplikan wawancara ini atau wawancara saya dengan Ganjar Pranowo dicuplik oleh berbagai media karena ini adalah kali pertama secara eksklusif seorang Ganjar Pranowo menyatakan siap jika seluruh rakyat Indonesia memintanya untuk maju dalam Pilpres 2024. Ini adalah sosok yang selalu hadir di tiga teratas berbagai lembaga survei sebagai calon presiden dengan elektabilitas paling tinggi. Dua calon presiden yang digadang-gadang bakal calon presiden yang digadang-gadang punya elektabilitas paling tinggi sudah deklarasi. Tapi kok sosok yang satu ini belum memberikan sinyal sama sekali mau dicalonkan untuk jadi bakal calon presiden nanti. Atau pertanyaan berikutnya, apakah sosok ini mampu jadi Presiden Republik Indonesia dengan segala tantangan dan masalah yang bakal dihadapi hari ini dan ke depan. Sosoknya sudah berada di hadapan saya. Salam Pak Ganjar Pranowo. Iya, makasih Mbak, apa kabar? Baik sekali, baik sekali. Terima kasih sudah hadir di BTV. Ini adalah berita satu spesial pertama dan Pak Ganjar adalah figur pertama yang kami wawancarai. Ya? Tadi Pak Ganjar sudah dengar, saya buka ke pemirsa. Pak Ganjar selalu masuk di semua lembaga survei, setiap kali rilis kami ikut. Ada, nama Pak Ganjar terus, tapi kok belum deklarasi atau mendeklarasikan diri setidaknya? Saya itu anggota partai. Ya. Tentu saya melihat ada dua realitas. Ya. Realitas pertama adalah saya anggota partai dan ada proses politik di dalam partai yang harus kita hormati. Yang kedua, ada realitas sosial. Realitas survei yang memang itu ada. Maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi untuk mengambil yang terbaik. Simpel kan? Kalau pertanyaannya disederhanakan, Pak Ganjar sendiri mau nggak jadi Presiden Republik Indonesia? Dengan kondisi dua realitas yang ada, sebenarnya saya ini masuk partai sudah lama, Mbak. Bahkan sejak mahasiswa di PDI. Setelah itu berganti pada PDI Perjuangan. Saya di partai tahun 92 ya. Maka kalau kita bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap? Berarti kalau ditanya siap menjadi Presiden Republik Indonesia? Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang mesti siap pada soal itu. Maka kenapa di awal sebagai etik politik tentu saja kami sangat menghormati satu PDI Perjuangan sebagai partai saya dan dua adalah relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang dan yang kedua tentu terkait dengan
realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan tuh. Berarti saat ini apakah kami bisa menafsirkan bahwa seorang Ganjar Pranowo menunggu langkah konsolidasi atau bahasa Bu Mega bukan koalisi tetapi kerjasama antar partai? Tentu saja, karena hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusulkan sendirian, ya, dan partai-partai yang lain harus bergabung. Tapi rasa-rasanya bangsa ini terlalu besar untuk diurus sendirian. Ya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Di tahun 2002 juga saya datang ke Solo karena waktu itu ada gelaran hajatan festival rakyat sebenarnya antara anak presiden ya Mas Kaisang dan Mbak Herina. Tapi saya menemui satu sosok yang terbilang baru sebenarnya hadir di panggung politik nasional. Pertama kali muncul karena diberi kepercayaan menjadi ketua penyelenggara Asian Games di 2018, kemudian menjadi ketua tim kampanye nasional pemenangan Jokowi Ma'ruf, dan kemudian masuk ke kabinet. Saat ini menjadi Menteri BUMN. Namun yang mengejutkan adalah meski baru di panggung politik nasional, tapi namanya masuk dalam bursa berbagai sigi di berbagai lembaga survei. Saya tanya soal mau jadi capres atau cawapres, itu pertanyaan saya ketika di Solo. Saya juga bertanya mengenai kelihatannya dari luar. Sosok ini adalah satu dari beberapa yang sangat dipercaya oleh Presiden ketika ada tugas-tugas khusus. Kita ikuti kembali berikut cuplikan wawancara saya dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Saya mau nanya tadi, waduh mau kabur nih kayaknya nih, tapi nggak bisa kabur juga. Karena ini mau saya tanya Pak Erick, karena tadi sudah cerita banyak lah soal KTT G20. Pak Erick ini bisa dibilang dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain ya, belakangan lah muncul. Ya itulah kalau kita trace 2018, tapi kok bisa muncul di berbagai survei, mau itu capres, cawapres. Tidak besar, tapi ini kan sebuah lompatan besar buat sosok yang baru muncul. Pak Erick gimana sih rasanya pas saat saya muncul ya di bursa capres, cawapres ya? Ya kembali gini, saya tidak bisa menutupi tentu survei yang dilakukan itu kan memang apresiasi. Dan ada metodologinya. Ya ada metode, bukan karena saya titip-titip, kenal juga tidak gitu. Nah justru ketika muncul itu justru saya dibalik, justru saya harus introspeksi. Berarti apa? Makin banyak yang menyoroti. Artinya apa? Hasilnya harus lebih baik lagi. Kan itu hal yang biasa. Ya. Dalam hal sama ketika saya Asian Games, ketika banyak orang menyoroti Asian Games gagal, ini nggak mungkin. Justru kita kerja lebih keras lagi membuktikan mereka semua salah. Ini Asian Games berhasil gitu. Nah, sama di sini justru dengan apresiasi ini yang sangat positif saya ucapkan terima kasih. Tetapi juga saya justru harus lebih berhati-hati dan memastikan kerjaannya ini justru harus selesai, bukan malah sibuk, persepsi, pencitraan. Enggak, saya bukan figur itu, saya figur pekerja. Ya, kita figur yang mau konkret, memastikan ini baik gitu. Itu aja yang saya punya misi. Dan Pak Erick ini nama yang satu dari sedikit nama yang selalu tampaknya bisa dikonfirmasi dapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden. Pak Presiden kalau ada tugas yang berat, ini aja deh. Termasuk Pak Erick di situ ya. Ya kan kepercayaan. Itu kepercayaan. Bagaimana, mungkin Pak Erick bisa cerita, bagaimana Presiden bisa begitu percaya kepada seorang Erick Thohir untuk tugas-tugas khusus? Saya justru kebalik. Saya kehormatan bisa membantu beliau. Karena karakter kepemimpinan beliau sama saya bukannya bermaksud ria atau sombong ya. Ada kemiripan di mana kerja. Tetapi terus terang saya yang terhormat justru banyak belajar dari beliau. Kenapa? Bijak. Ya, saya kan backgroundnya lebih muda dari private sector, swasta, pendidikan luar negeri. Kadang-kadang kan kita terlalu agresif. Nah, dengan belajar dari begini ya. Terus kedua, yang saya belajar dari beliau juga bagaimana benar-benar bisa merasakan kemauan daripada masyarakat luas. Kadang-kadang kita kan korporasi. Oke, saya di dunia olahraga, merasakan apa? Supporter ini. Tetapi kan beliau lebih luas lagi. Ini rakyat langsung ya. Nah, kebijakan itu yang saya sangat, jadi bijaksananya, saya belajar bagaimana pola pikir bahwa kebijakan itu bisa dirayakan oleh semua, itu saya sangat belajar sama beliau. Selain muncul di berbagai hasil survei di beberapa lembaga survei, Pak Erick juga konkret nih, kan yang bisa mengusung presiden dan wakil presiden itu kan partai ya.
PAN itu bahkan beberapa DPW ya, kalau PAN ya, Dewan Perwakilan Wilayah ya, betul. Itu sudah bersuara nih, Erick Thohir nih cocok nih jadi. Nah, kan gini, sama mekanisme politik itu kan, atau capres wapres itu kan ada mekanisme politiknya. Nah, itu kan suara daripada salah satu partai politik. Saya rasa sah-sah saja, sama Tapi kerja. sudah ada komunikasi Ya. belum ke Pak Erick? Hubungannya sama Pak Zul baik. Hubungan Pak Zul itu hubungan kekeluargaan yang sudah lama, bukan karena politik ataupun hal apa. Silakan cek Pak Zul, hubungannya baik. Jadi kerjasama kita ini bukan kerjasama politik, tapi bagaimana kita memang sudah menjadi saudara cukup lama, berdiskusi cukup lama. Nah, pada kesempatan ini apakah tadi PAN mulai bersuara? Kan itu sesuatu natural. Tetapi kan harus ada konsultasi partai. Jadi sama, Presiden bilang ojo ke susu ya. Nanti GR sendiri, taunya udahlah kalau yang namanya posisi presiden, wakil presiden itu rahasia Allah. Rahasia Allah ya. Kita jangan pernah mempertanyakan, kecewa, nggak boleh lah, itu rahasia Allah. Dan bahkan gini loh, jangan juga sampai kalau nanti diberi jalan oleh Allah, terus euforia. Euforia apa? Yang Pak Presiden bilang, wah duduk, asik ya. Nah justru apa? Turun, itu yang harus beliau turun. Itu yang beliau selalu pesankan ya. Jadi jangan terlalu dini. Ini sebuah tadi proses yang harus dijalani. Dan saya selalu menekankan, saya berapresiasi dengan para sahabat, tetapi jangan terlalu dini, karena ini prosesnya masih berjalan. Nah, ini bilang belum terlalu dini, tapi sudah mulai dipasang-pasangkan nih. Banyak yang beberapa suara menyebut, wah ini cocoknya nih Pak Erick kalau jadi posisi 2 cawapres sama Pak Ganjar, ataupun kalau jadi capres dengan siapa dan lain-lain. Pak Erick sendiri dengan... Kayaknya enggak deh. Kebanyakan nomor 2. Iya, tahu. Orang nomor satunya presiden orang Jawa, saya udah ulang. Iya, nomor 1 Pak Ganjar nih kalau kita Google ya, Pak Ganjar Erick. Tuh. Deket gak sama Pak Ganjar? Ya, deket. Terus ada lagi apa? Ada lagi yang lain. Jadi, ada. Kan ada 3 ibu paling tinggi nih 3. Pak Ganjar, hari ini ada Pak Anies dan Pak Prabowo. Alhamdulillah 3-3-nya deket loh, coba dicek. Ini kode nggak nih? Oh enggak. Terlalu dini. Terlalu ya, dini. tapi kembali. Saya dengan Pak Anies berhubungan baik ketika kita membangun infrastruktur Jakarta. Kan awal. Iya, betul. Waktu saya dilantik kan seminggu pertama ke sana. Ya. Sama Pak Ganjar lebih luas lagi. Ada pembangunan Batang, pembangunan proyek-proyek BUMN bersama. Ya, Pak Menhan, Pak Prabowo sama. Kita sedang memperbaiki industri pertahanan. Itu hal yang lumrah. Ya, dari kementerian, semua pejabat pemerintah kita lakukan. Karena kenapa? Tidak mungkin BUMN sukses kalau tidak ada dukungan semua pihak. Kementerian lain harus mendukung, tapi kepercayaan presiden yang terpenting. Sosok lain yang saya ajak ngobrol di tahun 2022 adalah Ketua Umum Partai Golkar. Kita tahu di 2019, pemilu 2019, Partai Golkar itu 3 teratas. 12,31% suara nasional yang diperoleh oleh Golkar. Tidak kecil, tapi kita tentu menanti-nanti kok duluan mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan P3 dan PAN. Tapi siapa sosok capresnya? Saya tanyakan ini kepada Ketua Umum Partai Golkar. Saya sih wawancaranya dalam konteks KTT G20 ya, bicara soal itu. Tapi tentu penting untuk menanyakan kepada sosok Ketua Umum salah satu partai papan atas di Indonesia. Kira-kira apa jawabannya? Kita ikuti berikut ini. Tapi di sela kesibukan Pak Erlangga mengkonsolidasi semua hal dalam 1 tahun belakangan untuk KTT G20, hari ada Leaders Declaration. Tapi Pak Erlangga masih sempat juga, karena memang tugasnya masih jadi Ketua Umum Partai Golkar ya. Misalnya ketemu Bu Puan nih, kita punya visualnya sebenarnya. Ketemu Bu Puan salah satunya di Monas waktu itu ya. Mobilnya ini warna merah dan kuning. Nah, jadi banyak bertanya-tanya, ini berarti yang pasangan jadi Pak Erlangga Bu Puan atau Bu Puan Pak Erlangga, atau jadinya bagaimana cerita Golkar yang saat ini ada di KIB? Ya, pertama saya kemarin sampaikan kepada kader Partai Golkar bahwa pemilu itu hanya merupakan satu proses, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir dari pemilu adalah membentuk kestabilan politik. Dan kestabilan politik itu tidak bisa dicapai oleh satu partai. Karena jumlah partai yang resmi sekarang 9, KPU nanti mungkin bisa lebih dari itu. Sehingga kalau 100% dibagi 10 apa dibagi 9, nggak mungkin ada satu partai bisa 50%. Dan kita bukan pemerintahan parlementer.
Presidensial kita ya? presidensial. Kita lihat belum selesai, kita bisa lihat tetangga kita Malaysia itu hang kabinet. Jadi walaupun Anwar menang 83 dan yang lain di bawah, tapi yang penting adalah bagaimana membentuk pemerintahan lebih dari 50%. Dalam kasus Malaysia 110. Dua-dua masih gantung. Dua-dua menyerahkan ke yang di Pertuan Agong. Jadi posisi Golkar adalah? Nah, jadi posisi Golkar adalah bahwa pemilu itu harus membangun koalisi. Karena siapapun yang menang pemilu itu pasca reformasi, kecuali sebelum reformasi. Nah, kalau sebelum reformasi udah pasti Golkar 80%. Nah, kita biasa di situ. Tetapi pada saat reformasi tertinggi kan PDIP waktu itu 30%. Fragmentasi ya, karena banyak partai. Sehingga harus membentuk koalisi sehingga lebih dari 55%. Karena tujuan dari pemilu itu menghadirkan pemerintahan yang stabil. Dan pemerintahan yang stabil itu harus koalisi. Makanya Golkar dari awal membentuk koalisi dulu. Memang kita berpikirnya berbeda, bukan pada saat habis pemilu baru kita amprokan. Nah, kita membangun dari awal supaya kita punya visi, misi, ide, dan gagasan yang sama. Tapi juga jangan sampai kami kelamaan juga nunggu-nunggu. Ini sebenarnya ada 3 partai, ada Golkar, PAN, dan P3. Ini siapa yang jadi capresnya nih? Ya, makanya kita ajak bertanding maraton. Siapa yang Sekali lagi, hidup adalah perjalanan. Bukan maraton lari. Kalau maraton lari belum finish dia jatuh. Nah, ini kan bahaya juga. Tapi apa pertimbangan KIB belum juga Karena kita mau memperluas basis partai. Basis partai. Jadi kalau basis partainya kita perluas kan leave no one behind. Kalau kita sudah putuskan yang lain hanya sebagai pengikut. Ya. Nah, artinya masih terbuka dong. Bisa kita partai-partai lain masih masuk, terbuka, partai lain KIB. masuk. Tapi ada waktunya. Sebentar lagi kapal akan berangkat. Jadi kalau yang sebentar lagi naik, ini kapan? Sebentar lagi ini kapan? Sebentar lagi kita to be continued. Next session. Kita jeda sejenak. Usai jeda kita masih akan melihat kembali atau mendengar kembali, menyimak kembali obrolan-obrolan saya masih tentang politik. Salah satunya adalah mengenai bagaimana para penyelenggara pemilu, ada KPU, ada DKPP, dan juga Bawaslu punya komitmen dan memberikan narasi untuk mengajak kita semua mengawal demokrasi kita menuju pemilu 2024. Sesaat lagi.